Sekelompok pasukan khusus dari Korea Selatan, dikirim untuk menyelamatkan prajurit yang disandera oleh tentara Korea Utara. Para petinggi dari kedua belah pihak memutuskan untuk bertarung secara jantan. Kemenangan dipegang oleh pihak selatan di mana para sandera kini terbebas. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Kapten Yo Si-jin dan bawahannya Sersan So De-yong mendapat cuti 1 hari dari pangkalan. Mereka pergi ke kota untuk bersenang-senang sebelum akhirnya bertemu dengan seorang pencuri. Setelah menghentikannya, mereka membawa pencuri yang terluka ke rumah sakit. Tetapi So De-yong tidak menyadari bahwa handphonenya diam-diam telah dicuri. Di rumah sakit pencuri itu memaksa untuk pergi tapi perawat menahannya karena masalah administrasi. Pada akhirnya pencuri itu menyerahkan ponsel So De-yong yang dia ambil sebagai jaminan kepada dokter. Di sisi lain Si-jin mencoba menghubungi ponsel So De-yong, di mana orang yang mengangkatnya adalah dokter cantik bernama Kang Mo-yeon. Tertulis nama kontak Si-jin di ponsel De-yong adalah bos besar. Di saat itulah Mu-yeon mengira bahwa Si-jin adalah bos pencuri tersebut. Kesalahpahaman itu semakin besar, ketika seorang tentara medis Letnan Yoon Myung-jo datang ke rumah sakit dengan raut muka yang sangat khawatir. Myung-jo mengira bahwa So De-yong benar-benar terluka karena saat dia menghubungi ponselnya, perawat menjelaskan bahwa pemilik ponsel tersebut dirawat di rumah sakit. Pada akhirnya So De-yong yang berhadapan langsung dengan Myung-jo yang dimana dia adalah atasan sekaligus mantan kekasihnya. Myung-jo berusaha memperbaiki hubungannya tetapi itu tidak mudah, karena masalah yang mereka hadapi cukup berat. Sementara itu Si-jin berusaha meyakinkan Mu-yeon, hingga kini dia percaya bahwa dirinya bukan orang jahat. Kesalahpahaman teratasi. Mu-yeon meminta maaf karena salah menilai Si-jin, dan Si-jin berkata bahwa Mu-yeon dapat menebus kesalahannya dengan mengobati luka yang dia dapat saat bertarung. Setelah mengobatinya, Mu-yeon menginstruksikan Si-jin untuk membersihkan lukanya saat dia berada di pangkalan. Si-jin berkata bahwa dia akan datang setiap hari ke rumah sakit untuk melakukan itu, karena di pangkalan tidak ada dokter cantik seperti dirinya. Mu-yeon tersenyum dan jelas mereka mulai tertarik satu sama lain. Setelah apa yang terjadi di hari itu, mereka akhirnya sepakat untuk berkencan, namun sayang kencan pertama mereka tidak berjalan lancar, karena Si-jin dipanggil untuk melaksanakan tugasnya di Afghanistan. Si-jin meminta maaf dan berjanji menggantinya di lain kesempatan. Di Afghanistan, Si-jin dan pasukan gabungan lainnya bertempur, berusaha menyelamatkan anggota PBB yang disandera oleh sekelompok penjahat. Sementara itu Mu-yeon merindukan Si-jin, tapi dia hanya bisa menatap X-ray milik Si-jin, karena hanya itu satu-satunya foto yang dia miliki. Di hari libur, Mu-yeon terkejut menemukan Si-jin sudah berada di luar rumah sakit. Saat dia berjalan dengan keringat, Mu-yeon merasa tidak percaya diri, tapi Si-jin menggoda berkata bahwa Mu-yeon cantik apa adanya. Setelah berdandan, Mu-yeon dan Si-jin pergi ke bioskop untuk melanjutkan kencan mereka yang tertunda. Di sana mereka bercanda dengan bahagia seperti pasangan pada umumnya. Namun lagi-lagi Si-jin mendapat panggilan untuk melaksanakan tugas yang tidak bisa dia tolak. Mu-yeon sedikit kecewa, tapi dia berusaha memahaminya dan merelakannya untuk pergi. Tidak lama dari itu Mu-yeon mendapat telepon dari rumah sakit. Dia terlibat dengan masalah internal yang menyebabkan dirinya tidak bisa menjadi profesor. Mu-yeon merasa terpukul 2 kali, tapi dia hanya bisa bersabar dan menerima semuanya. Tim Alpha yang dipimpin oleh Si-jin dan So De-yong akhirnya kembali dari misi mereka. Letnan Jenderal memberikan hadiah kepada mereka untuk beristirahat selama 8 hari, tetapi itu bukan liburan. Mereka hanya akan menjadi tentara biasa. Si-jin datang menemui Mu-yeon untuk menjelaskan situasinya. Dia meminta maaf karena harus pergi tapi tidak bisa menjelaskan detailnya. Karena peraturan, Mu-yeon percaya bahwa pekerjaan Si-jin dapat menyelamatkan orang-orang, tapi dia belum siap untuk menerima itu. Si-jin nampak terlalu misterius bagi dirinya. Ia bahkan tidak tahu kemana dan apa yang dilakukan Si-jin saat dia pergi. Mu-yeon berharap Si-jin baik-baik saja dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Waktu berlalu, tim Alpha ditempatkan di sebuah negara untuk bertugas. Mereka tidak banyak melakukan pekerjaan selain berjaga di pos, menulis laporan dan berlatih. Sementara itu Mu-yeon memiliki segmen kesehatan di salah satu stasiun TV dan dia sangat populer. Di samping semua itu, Mu-yeon belum bisa melupakan Si-jin dan dia sangat merindukannya. Mu-yeon mendapat undangan tidak terduga dari direkturnya. Setelah tahu bahwa undangan itu bertujuan tidak baik, Mu-yeon memukul direktur dan pergi meninggalkannya. Sayangnya kejadian itu membuat direktur marah, sehingga akhirnya dia mengirim Mu-yeon dan teman-temannya untuk menjadi sukarelawan di tempat di mana Si-jin menjalani tugas. Pihak rumah sakit sedang membangun pembangkit tenaga ramah lingkungan di negara itu, maka dari itu dibutuhkan beberapa dokter untuk mengurus kesehatan para pekerja di sana. Seperti sudah ditakdirkan, Si-jin dan timnya diperintahkan untuk menjaga para dokter selama berada di sana. Pasukan menyambut para dokter dengan bunga,
Muyon membongkar barang-barang dan seorang prajurit menyambutnya. Dia adalah Kibom, si pencuri yang pernah kabur dari rumah sakit. Ia mendengarkan saran dari Sodeyong untuk masuk militer, jika ingin menjauhi kehidupan gangster yang pernah membelenggunya. Sementara itu di Korea, Myung-jo dengan berani berhadapan dengan ayahnya, yang merupakan letnan jenderal. Ia bersikeras akan pergi ke Urk untuk menyusul Daeyong meski sang ayah tidak menyukainya. Ternyata ayah Myung-jo tidak merestui hubungan mereka karena masalahnya dia lebih menyukai Si Jin yang berpotensi menjadi seorang jenderal. Kembali ke Urk, Si Jin menegur Muyon saat dia memasuki wilayah terlarang untuk berbagi makanan dengan anak-anak. Ketika Muyon akan pergi dan menginjak sesuatu, Si Jin berkata bahwa itu adalah ranjau tapi sebenarnya bukan. Muyon tidak menganggap itu lucu, dan dia pun langsung pergi. Demi rasa bersalah, Si Jin meminta maaf kepada Muyon tentang leluconnya yang berlebihan. Di satu kesempatan Si Jin dan Muyon pergi ke kota untuk mengurus beberapa keperluan. Sepulangnya dari sana, Si Jin membawa Muyon pergi ke suatu tempat untuk menikmati pemandangan yang sangat indah. Dia juga memberikan kerikil pantai yang dipercaya dapat membuat orang kembali ke tempat tersebut jika menyimpannya. Muyon tidak percaya. Dia mengembalikan kerikil itu dan menjelaskan bahwa dirinya akan kembali ke Korea melanjutkan hidupnya sebagai dokter yang sibuk. Si Jin patah hati karena itu seperti penolakan kedua bagi dirinya. Malam harinya para tentara dan dokter mendapat misi penting dari pemerintah untuk menangani pasien VIP. Ia membutuhkan bantuan medis. Dia adalah Raja Arab yang sangat disegani tapi juga banyak diincar oleh musuh-musuhnya. Muyon mendapat rekam medis pasien yang nampaknya telah dimanipulasi, sehingga akhirnya dia harus mendiagnosa pasien berdasarkan nalurinya sebagai dokter. Muyon mengambil keputusan untuk melakukan operasi sebelum terlambat. Pengawal raja tidak mengizinkannya karena mereka sedang menunggu dokter pribadi. Sisi lain, pihak pemerintah memberi instruksi untuk tidak ikut campur, dan negara akan menyalahkan dokter yang mengoperasi Raja Traebut jika terjadi apa-apa. Mereka tidak mau disalahkan dan terlibat dengan urusan politik antar kedua negara tersebut. Ketika kedua belah pihak saling menodongkan senjata, Si Jin bertanya kepada Muyon apakah dia mau dan bisa menyelamatkan raja. Setelah Muyon menyanggupi permintaan tersebut, Si Jin dan timnya sepakat untuk melawan perintah, guna melindungi para dokter selagi mereka menyembuhkan pasien. Di Korea, Letnan Jenderal panik melihat situasi politik yang terjadi. Dokter Arab datang setelah operasi selesai dan semuanya nampak baik-baik saja. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi raja akan semakin memburuk. Pada akhirnya Si Jin selaku ketua dihukum karena tidak mematuhi perintah. Daeyong dengan berat hati memenjarakan Si Jin di ruang persediaan atas perintah jenderal. Daeyong meminta maaf kepada Si Jin karena harus meninggalkannya di saat seperti ini. Nampaknya Daeyong akan kembali ke Korea atas perintah jenderal yang berusaha menjauhkan dia dengan putrinya. Tidak lama dari itu, Muyon yang merasa bersalah datang mengunjungi Si Jin dan bertanya, kenapa dia mau mendukungnya. Si Jin menjawab dengan sedikit candaan, bahwa itu sudah menjadi prinsip dirinya untuk membantu orang cantik, lansia dan anak-anak. Kedua kriteria itu ada di situasi tersebut dan dia tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun Muyon sangat berterima kasih kepada Si Jin, karena telah mempercayainya. Keesokan harinya raja terbangun dan dia segera dibawa pergi. Kedua negara akhirnya sepakat untuk melupakan kejadian tersebut, dan berharap tidak ada yang mengetahuinya. Si Jin akhirnya dibebaskan, tapi dia tetap mendapat hukuman berupa pemotongan gaji selama 3 bulan, dan penundaan masa promosi. Di bandara, Daeyong melihat mantan kekasihnya baru saja tiba. Dia menangis bertanya kenapa Daeyong pergi di saat dia datang. Daeyong tidak bisa berbuat apa-apa selain memberinya pelukan dan pergi meninggalkannya. Sementara itu Si Jin dan Muyon bertemu dengan Raja. Raja Arab pun berterima kasih atas upaya mereka untuk menyelamatkan hidupnya. Raja memberikan 2 tiket emas yang akan membantu mereka jika mendapat masalah. Sinin menggunakan kartu itu untuk menyewa mobil supaya dia bisa berkencan dengan Muyon sebelum kembali ke pangkalan. Keesokan harinya Si Jin menjalani sidang disiplin atas kesalahannya tempo hari. Muyon dengan berani menghadap komandan dan berkata bahwa semua itu adalah salahnya dan dia akan bertanggung jawab. Si Jin yang melihat meminta maaf kepada komandan dan menyeret Muyon pergi. Si Jin menjelaskan bahwa dia pantas mendapat hukuman karena telah mengabaikan perintah dan itu adalah bagian dari kehormatannya sebagai prajurit negara. Muyon meminta maaf sebelum akhirnya pergi meninggalkan Si Jin dengan air mata. Malamnya Muyon datang menemui Si Jin dan meminta maaf atas tindakannya. Si Jin berkata bahwa yang lalu biarlah berlalu dan mereka saling bercanda satu sama lain. Di malam itu Si Jin bertanya kepadamu Muyon tentang film yang belum sempat mereka tonton bersama. Muyon mengaku tidak pernah menonton film itu, merasa bahwa dia hanya bisa menontonnya bersama seorang pria dan itu adalah Si Jin. Kata-kata sederhana itu menyentuh hatinya dan Si Jin membalasnya dengan ciuman.
Di masa lalu Myung-jo dan Dae-yong bertemu saat mereka berada di satu tugas yang sama. Myung-jo memperhatikan kebaikan Dae-yong saat membantu prajurit lain tanpa memperdulikan kondisinya. Myung-jo memerintahkan Dae-yong untuk menerima perawatan medis, tapi dia menolak. Dae-yong menjelaskan bahwa dia harus segera menyelesaikan misi agar bisa cepat pulang dan hadir di acara pernikahan mantannya. Setelah misi selesai dilaksanakan, Dae-yong bersiap untuk pergi menuju tempat pernikahan mantannya. Tidak disangka Myung-jo masuk ke dalam mobil Dae-yong dan mengikutinya menuju acara pernikahan mantannya, berharap mantan pacarnya Dae-yong akan menyesal. Akhirnya Dae-yong setuju, tapi dia harus membalas bantuan Myung-jo di lain kesempatan. Saat itu Myung-jo sedang dijodohkan oleh ayahnya dengan Si Jin yang akan datang sebagai komandan pasukan. Myung-jo tidak menyukainya dan karena itu dia meminta Dae-yong untuk pura-pura menjadi pacarnya, terutama di hadapan Si Jin. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk saling membantu satu sama lain. Di acara pernikahan Dae-yong menjelaskan bahwa tujuan dia sebenarnya adalah untuk memastikan pengantin hidup bahagia. Dae-yong tidak mau mantan kekasihnya hidup dengan penyesalan karena masih ada perasaan yang tersisa. Di hadapan mantan kekasihnya Dae-yong menggenggam tangan Myung-jo dan menjelaskan bahwa dia sudah melupakan hubungan mereka dan tidak akan merindukannya lagi. Dae-yong berharap mantannya akan melupakan dia dan hidup bahagia bersama suaminya. Sesuai kesepakatan, Dae-yong mengaku sebagai pacar Myung-jo di hadapan Si Jin. Tapi gosip menyebar begitu cepat dengan fakta yang berbeda. Mereka dirumorkan telah tidur bersama dan Myung-jo tidak menyukai itu. Dengan santainya Dae-yong menjelaskan bahwa rumor tersebut bisa dipatahkan dengan membuatnya menjadi kenyataan. Perjalanan cinta mereka terus berkembang dari yang awalnya pura-pura menjadi saling suka dan berakhir dengan sebuah ikatan. Namun ayah Myung-gejo yang merupakan letnan jenderal tidak merestui hubungan mereka. Dia mengkhawatirkan karir dan masa depan putrinya, karena mau bagaimanapun Dae-yong berasal dari keluarga biasa dan karirnya dalam dunia militer tidak sebagus Si Jin. Dae-yong memahami perasaan jenderal terhadap putrinya, karena itulah dia mengalah untuk melupakan Myung-jo dan berusaha untuk menjauhinya. Kembali ke masa sekarang, konstruksi pembangkit listrik tenaga surya sedang berjalan lancar. Pembangunan itu adalah bentuk kerjasama antar dua negara untuk menciptakan kedamaian. Para medis mengunjungi lokasi dan bertemu dengan Yong-su, manajer konstruksi yang sangat sombong. Di satu kesempatan Si Jin bertemu dengan teman lamanya yang kini menjadi penjahat. Dia adalah Argus, mantan pasukan khusus yang sekarang menjadi penyelundup senjata api. Argus memberi peringatan kepada Si Jin untuk tidak ikut campur dengan bisnisnya dan dia tidak akan mencari masalah dengan militer Korea. Si Jin kecewa dan dia sangat menyesal pernah menyelamatkan Argus di masa lalu. Sementara itu Muyon hampir terjatuh ke jurang ketika dia kehilangan fokus saat berkendara. Setelah menghubungi Si Jin, Muyon membuat wasiat dengan rekaman suara yang berisi penyesalan, pengakuan, dan permintaan maaf untuk ibunya. Si Jin datang di saat-saat terakhir dan dia berhasil menyelamatkan Muyon, meski harus terjatuh ke laut. Di sisi lain terungkap bahwa manajer konstruksi bekerja pada Argus untuk menyeludupkan berlian. Yong-su menjadi perantara bagi Argus untuk memperoleh berlian tersebut dan dia akan mendapatkan bayarannya. Keesokan harinya Myung-jo tiba di pangkalan dan bertemu dengan Muyon. Mereka saling mengenal tapi tidak pernah akrab karena masalah yang terjadi di masa lalu. Mereka pernah memperebutkan satu pria yang sama tapi tidak ada yang berhasil. 8 bulan telah berlalu semenjak Si Jin dikirim ke Urk. Banyak hal yang telah dia lakukan bersama Muyon, dan itu membuat kenangan yang tidak terlupakan. Namun kebersamaan itu harus berakhir karena Si Jin telah menyelesaikan tugasnya, dan dia akan kembali ke Korea. Mengetahui hal itu Muyon bertemu dengan Si Jin untuk mengungkapkan isi hatinya. Muyon berkata bahwa Si Jin sangat mempesona. Tapi dia selalu pergi meninggalkannya seperti ini. Muyon tidak bisa melarang atau memintanya untuk tidak pergi, dan dia kesulitan saat menghadapi situasi tersebut. Oleh karena itulah Muyon belum bisa menerima Si Jin, meski dia sudah menyukainya. Setibanya di Korea, Si Jin memanfaatkan waktu luangnya bersama Dae-yong. Mereka berdua sama-sama patah hati karena masalah asmara. Sementara itu Muyon terus memikirkan Si Jin dan dia menyesal tidak menyatakan perasaannya saat itu. Waktu berlalu, masa tugas para dokter sudah selesai dan mereka akan segera pulang. Kelompok pertama termasuk Muyon diantar ke bandara menggunakan helikopter, sementara sisanya menunggu di pangkalan. Tidak lama dari itu situasi berubah menjadi sangat menegangkan ketika gempa melanda negeri Urk dan semuanya menjadi kacau. Berita itu sampai ke Korea, membuat Si Jin panik dan khawatir. Para politisi ingin tim medis diselamatkan, sementara jenderal membentuk satuan tugas khusus termasuk Dae-yong dan Si Jin untuk mengendalikan situasi yang ada di sana. Kembali ke Urk, tim medis yang pertama tiba di bandara bersikeras akan kembali. Merasa bahwa sudah sepatutnya mereka hadir untuk membantu orang-orang yang terluka. Mereka akhirnya bergabung kembali dengan yang lain dan merasa lega karena tidak ada yang terluka.
Tim medis mendapat laporan bahwa pembangkit tenaga yang sedang dibangun roboh, membuat para pekerja terluka dan sebagian diantaranya terjebak puing-puing. Tentara yang ada di sana berusaha sebisa mungkin untuk mengevakuasi para korban, sementara tim medis berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Butuh perjuangan dan pengorbanan untuk berada di sana tidak mudah memang, tapi mereka dengan senantiasa mengabdikan hidup untuk melayani masyarakat. Kesehatan dan nyawa korban adalah prioritas utama mereka sebagai tim medis. Muyon bersumpah akan setia menjalankan tugasnya dan itu adalah bentuk hormatnya sebagai dokter. Malamnya satuan tugas khusus yang dipimpin oleh Si Jin datang dan mereka segera menyusun rencana untuk menyelamatkan para pekerja yang terjebak. Si Jin akhirnya bertemu kembali dengan Muyon dan mereka saling memberikan dukungan satu sama lain. Hari demi hari sebagian korban yang bertahan berhasil diselamatkan, dan keadaan mulai membaik. Si Jin mengumumkan bahwa misi pencarian telah selesai. Dia juga memberikan instruksi untuk menghormati para korban. Myung-so dihadapkan dengan Argus yang marah karena pengiriman berliannya tidak tepat waktu. Myung-so menjelaskan bahwa berlian itu ada pada brankas yang tertimbun reruntuhan saat terjadi gempa, dan dia berjanji akan segera mengambilnya. Di satu kesempatan para dokter dan tentara mendapat hiburan musik berkat bantuan Daniel, salah satu kenalan Si Jin yang sangat hebat dan terampil dalam memperbaiki sesuatu. Muyon memilih musik dari playlist yang ada di ponselnya dan semua orang mendengarkannya. Ketika Si Jin datang ke sumber suara playlist, tiba-tiba berubah di mana wasiat yang pernah dibuat Muyon tiba-tiba terputar dalam wasiat itu. Muyon berkata bahwa seharusnya dia jujur dengan perasaannya kepada Si Jin, pria yang membuat jantungnya berdebar sepanjang waktu. Si Jin tersenyum sementara Muyon dengan panik berusaha mengambil kembali ponselnya. Semua orang kini tahu perasaanmu Muyon dan dia selalu berusaha menghindari Si Jin karena malu. Saat bertemu Myung-jo, Muyon bertanya kepadanya apakah dia merasa terganggu jika memiliki pacar seorang tentara. Myung-jo menjawab bahwa itu bukan masalah, dia tidak mencemaskan pekerjaannya tapi hanya takut berada jauh darinya. Singkatnya tidak ada yang perlu ditakuti soal itu. Si Jin menyadari Muyon selalu menghindarinya saat bertemu dengannya. Si Jin meminta Muyon untuk tidak malu karena itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia lebih menyukainya. Suatu ketika Si Jin dan Muyon pergi bersama dengan mobil, tapi mereka malah terjebak di ladang ranjau. Setelah bersusah payah menyelamatkan diri, mereka mencari tumpangan untuk kembali ke pangkalan. Si Jin bertanya apakah Muyon akan kembali ke Korea di penerbangan berikutnya. Muyon menjawab bahwa dia akan tetap tinggal di Urk bersamanya. Di hari itu Muyon mengakui perasaannya dengan tulus, hatinya sudah terbuka dan dia mulai menerima Si Jin terlepas dari pekerjaannya sebagai tentara. Di suatu hari Letnan Jenderal datang ke Urk mengurus beberapa keperluan. Dia secara pribadi meminta waktu untuk berbicara dengan Si Jin dan bertanya kepadanya perihal perasaan dia terhadap putrinya. Si Jin menjelaskan bahwa Myung-jo adalah teman yang berharga tapi dia tidak pernah punya perasaan apapun kepadanya. Menyadari bahwa putrinya sangat menyukai Daeyoung, Jenderal memutuskan untuk merestui hubungan mereka. Tapi dengan syarat Daeyoung harus keluar dari militer karena dia tidak mau punya menantu seorang sersan biasa. Di lain tempat Si Jin dan Muyon menemukan desa yang dipenuhi oleh anak-anak kurang sehat. Seorang gadis menjelaskan bahwa mereka adalah anak-anak yang ditangkap untuk dijual saat remaja. Dan sekarang adalah gilirannya. Tidak lama dari itu Argus datang dan terungkap bahwa dialah yang mendalangi rencana kejam tersebut. Gadis yang bernama Fatima itu diam-diam mengambil pistol dan menembak Argus. Pada akhirnya mereka membuat kesepakatan. Muyon berjanji akan menyelamatkan Argus dan sebagai gantinya dia harus melepaskan anak-anak. Setelah apa yang terjadi, anak-anak mendapat perawatan medis, sementara Fatimah kabur membawa obat-obatan terlarang. Dia dimanfaatkan oleh anak buah Argus, tapi untunglah Si Jin dan Muyon pergi menyelamatkannya. Mereka juga menasehati Fatimah untuk melanjutkan sekolah dan Muyon berjanji akan menanggung semua biayanya. Di sisi lain terungkap bahwa manajer berusaha kabur membawa semua berlian Argus. Dia menyembunyikan berlian di dalam perutnya sebelum pergi ke bandara dengan paspor palsu. Tidak lama dari itu Si Jin mendapat laporan bahwa manajer tertangkap di bandara tapi kemudian menghilang. Anak buah manajer yang kebetulan tahu tentang berlian itu memberitahu Si Jin dan Daeyoung sehingga akhirnya mereka berusaha mencarinya untuk mengungkap kasus tersebut. Ternyata manajer ditangkap oleh Argus dan komplotannya. Tim Alpha datang di saat-saat terakhir dan membawa manajer ke pangkalan untuk mendapatkan perawatan medis. Berlian ada di dalam perut manajer menimbulkan luka serius sehingga akhirnya dia harus menjalani operasi. Saat dibedah tubuh manajer menimbulkan reaksi yang tidak biasa dan Muyon menemukan gejala bahwa manajer menderita flu akibat virus tipe M. Muyon dan Myung-jo terpaksa harus melanjutkan operasi karena mereka sudah terkontaminasi. Sementara yang lain pergi untuk melakukan prosedur karantina.
Hasil uji laboratorium menyatakan bahwa itu adalah virus M3, virus yang hampir mendekati Ebola. Setelah melakukan tes PCR, Muyon dinyatakan negatif sedangkan Myungjo positif sehingga akhirnya dia harus menjalani proses karantina seorang diri. Kondisi Myungjo semakin tidak stabil di setiap harinya. Dia dengan sedih menghubungi ayahnya untuk meminta maaf karena sudah menentangnya, meminta maaf karena selama ini selalu mencemaskan Daeyoung daripada dirinya. Akan tetapi itu tidak merubah kenyataan bahwa dia sangat mencintai Daeyoung. Di sisi lain tim medis berusaha mendatangkan obat dari Korea di tengah perjalanan. Kelompok Argus membajak obat tersebut dan meminta agar berlian mereka dikembalikan. Dan Daeyoung mengabulkan permintaan itu demi keselamatan Myungjo dan orang-orang yang terancam akan terjangkit oleh virus tersebut. Pada akhirnya kondisi Myungjo perlahan mulai membaik dan penyebaran virus berhasil dihentikan. Keadaan mulai tenang untuk sementara waktu sebelum akhirnya kembali kacau, ketika Argus menculik Muyon untuk mengancam Si Jin. Argus sudah menjadi buronan dan dia meminta Si Jin untuk membantunya keluar dari negara tersebut. Si Jin tidak bisa membiarkan penjahat seperti Argus bebas, tapi dia juga tidak bisa membiarkan pujaan hatinya dalam bahaya. Setelah apa yang terjadi, Si Jin berusaha mendapatkan izin untuk melakukan aksi penyelamatan, tapi pihak militer tidak menyetujuinya. Letnan Jenderal secara pribadi memberikan kesempatan kepada Si Jin dengan syarat dia tidak melakukannya sebagai tentara, tetapi sebagai pria biasa yang tidak membawa identitas negaranya. Si Jin menggunakan tiket emas milik Muyon untuk meminjam helikopter Raja Arab, dan perlengkapan bersenjata lainnya. Dia berjuang seorang diri tapi Daeyoung menyadari itu dan segera membantunya bersama tim Alpha yang lain. Setelah terjadi baku tembak di antara kedua belah pihak, Argus dikalahkan oleh Si Jin dan Muyon berhasil diselamatkan. Keadaan perlahan terus membaik, Myungjo pulih dari kondisi kritisnya, dan hubungannya dengan Daeyoung kembali erat. Pemilik kafe langganan Si Jin menjadi wali untuk Fatimah, dan dia bersedia untuk merawatnya. Muyon akhirnya tahu bahwa Si Jin masih menyimpan batu pantai yang pernah dia kembalikan. Awalnya Muyon tidak percaya bahwa orang yang menyimpan batu itu akan kembali ke Urk, tapi Si Jin membuat mitos itu menjadi kenyataan dan dia benar-benar kembali untuk Muyon. Masa kerja tim medis akhirnya selesai, semua orang memberikan hormat terakhir untuk para korban sebelum akhirnya mengambil foto bersama dan kembali ke Korea. Sementara Si Jin, Daeyoung dan Myungjo masih berada di Urk mengurus beberapa keperluan. Setibanya di tanah air, tim medis memulai kehidupan sehari-hari mereka. Direktur akhirnya meminta maaf kepada Muyon tentang perilaku tidak pantas yang pernah dia lakukan. Waktu berlalu tim Alpha termasuk Myungjo akhirnya kembali ke Korea, dan mereka diliburkan selama beberapa hari. Si Jin menggunakan waktu itu untuk minum bersama. Muyon ikut bergabung tapi akhirnya dia mabuk berat. Ketika Si Jin mengantar Muyon pulang, dia bertemu dengan ibu Muyon yang nampaknya menyambut baik hubungan mereka. Sementara itu Daeyoung berusaha menepati janjinya kepada Letnan Jenderal untuk keluar dari militer, dan bekerja di perusahaan milik ibu Myungjo. Myungjo yang mengetahui pun merasa kecewa tapi Daeyoung menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya cara agar dia diakui. Daeyoung merasa lebih terhormat, jika ayah Myungjo menerimanya karena kemampuannya, bukan karena permintaan putrinya. Perbedaan pandangan itu membuat mereka harus berpisah untuk kedua kalinya. Setelah menikmati masa liburnya, Si Jin dan Daeyoung kembali dipanggil untuk misi khusus yang berkaitan dengan Korea Utara. Kedua negara sedang merencanakan agenda pertemuan bagi warga negara mereka yang telah lama terpisah setelah Korea terbagi dua. Muyon tidak lagi mengeluh ketika Si Jin meninggalkannya saat kencan, sebaliknya dia memberi dukungan dan berharap yang terbaik untuknya. Di tengah misi Si Jin yang terlibat dengan konflik internal antara pasukan Korea Utara dengan Letnan An Jung Yo dan atasannya, kejadian itu membuat agenda pertemuan tertunda. Si Jin memutuskan untuk membantu dan mereka berhasil mengungkap kejahatan yang dilakukan atasan Letnan. Akhirnya kejahatan itu berhasil ditumpas dan agenda pertemuan kembali dilanjutkan. Waktu berlalu Si Jin berusaha menggunakan waktu luangnya untuk bersama Muyon sebelum akhirnya dia kembali ditugaskan dalam waktu yang cukup lama. Daeyoung diberi pilihan oleh jenderal untuk segera berhenti dari militer, atau ikut pergi menjalani operasi bersama Si Jin dan dia memilih untuk ikut menjalani misi. Tidak mudah bagi mereka untuk berpisah tanpa komunikasi. Muyon selalu khawatir dan merindukan Si Jin tapi dia hanya bisa bersabar untuk menunggunya pulang. Musim berganti, Muyon terus menunggu tanpa kepastian sementara Si Jin terus berjuang dengan misinya. Helikopter pertama datang menjemput setengah tim Alpha dan warga sipil dari medan pertempuran. Misi mereka akan selesai setelah meninggalkan tempat tersebut, namun sebuah peluru menyambar tubuh Si Jin dan akhirnya dia terjebak bersama Daeyoung dalam keadaan kritis. Tim Alpha memanggil helikopter tetapi tidak mendapat tanggapan.
Mereka panik ketika ledakan muncul menghancurkan area pertempuran. Pada akhirnya 3 dari 5 anggota tim Alpha pulang membawa kabar duka kepada Letnan Jenderal, bahwa jasad Si Jin dan Daeyong belum ditemukan. Muyon benar-benar tidak mengerti, dia terpana dengan air mata saat mendengar berita kematian Si Jin. Myungjo bertemu dengan ayahnya dan menuntut agar laporan tersebut direvisi, berharap itu hanya kesalahan, namun itu adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. 1 tahun telah berlalu, kesedihan terus menyelimuti Muyon dan Myungjo, tapi mereka selalu berusaha untuk mengatasinya. Di satu kesempatan Myungjo dikirim kembali ke Urk untuk bertugas. Tidak lama dari itu Muyon pergi menyusulnya sebagai relawan yang datang untuk membantu warga. Di hari peringatan 1 tahun kematian Si Jin, Muyon menangis saat menumpuk batu peringatan untuknya. Sesaat sebelum kembali ke pangkalan, Muyon melihat sosok pria berjalan ke arahnya, dan ternyata itu adalah Si Jin yang berhasil bertahan hidup. Muyon menangis tidak menyangka karena hampir 1 tahun dia percaya bahwa Si Jin telah mati. Myungjo berdiri di luar menyaksikan turunnya salju. Daeyong muncul mendekatinya dan mereka saling menatap sebelum akhirnya saling melepas kerinduan. Di hari yang tidak terduga itu Daeyong bercerita bahwa dia dan Si Jin dibawa oleh polisi sebelum pengeboman. Mereka ditahan di sel penjara antah berantah selama kurang lebih 150 hari sebelum akhirnya diselamatkan oleh Letnan Anjung pasukan Korea Utara yang datang untuk membalas kebaikan mereka beberapa waktu lalu. Si Jin dan Daeyong kembali ke Korea. Mereka terkejut saat menerima pelukan dari tim Alpha. Mereka sangat senang bisa bertemu lagi dengan kapten mereka. Muyon dan Si Jin berusaha melakukan yang terbaik untuk memperbaiki hubungan mereka dengan kencan. Sementara itu ayah Myungjo akhirnya merestui Daeyong tanpa harus keluar dari militer. Negara sudah mengakui pengabdiannya dan sebagai atasan ia bangga jika Daeyong menjadi menantunya. Kedua pasangan itu pada akhirnya hidup bahagia setelah berjuang bersama. Hubungan Muyon dengan Myungjo juga semakin dekat dan mereka berteman baik. Di satu kesempatan Si Jin dan Muyo kembali ke pantai di Urk untuk menikmati waktu bersama. Mereka melihat bintang jatuh dan saling mengharapkan yang terbaik.